Lagi cari tas gym, mau yang durable? Adidas punya, tapi oke guys, sekarang di tangan gua ini dia tas dari Adidasnya yang kalau dijual di harga retail Rp800.000. Lumayan mahal ya guys untuk ukuran tas ransel kayak gini. Tapi namanya itu yang lebih menarik perhatian gua. Namanya itu adalah Adidas Must Have Training Backpack. Training backpack sih oke lah ya, tapi kenapa mesti ada must have? Wajib punya? Atau lebih sopannya seharusnya kita punya? Kepedean gak ya Adidas? Oke guys, langsung aja sekarang kita cek apakah nama must have-nya sesuai dengan tas ini. Kita mulai dari tampilan luarnya dulu. Untuk tampilan fasad depannya gue suka dengan desainnya, polos monokrom, kalian bisa lihat sendiri. Kebetulan yang gue dapat ini warna hitam, setahu gue dia ada warna lain, itu warna hollow silver yang warnanya abu-abu muda. Oke, lanjut lagi di bagian bawah dia ada black strap yang finishnya agak gloss, yang menurut gue sengaja supaya jadi highlight dari tas ini. Dengan ada tulisan kontras di sini, the brand with the three stripes. Kalian tahu sendiri Adidas itu juga terkenal dengan logo 3 garisnya. Di samping kiri maupun di samping kanan dari strapnya itu juga ada logo Adidasnya kecil, yang menurut gue justru bikin tas ini jadi elegan, bikin orang penasaran. Oh, itu ada tulisan apa ya? Dan bikin kesannya dia jadi lebih mahal dibandingkan tulisannya gede-gede, ya kesannya norak gitu kayak pamer. Untuk di bagian belakangnya ini juga standar aja menurut gua, dia ada meshnya di sini dengan padding yang menurut gua juga nggak tebel. Terus untuk shoulder strapnya sendiri ini juga standar banget ya. Ini ketebalannya juga standar, bentuknya juga standar, shape-nya standar semuanya. Terus ada adjuster di sini juga standar, nggak ada yang spesial. Terus untuk full grab handle-nya juga standar ya guys. Ini ada full grab-nya di atas sini. Nah, untuk jahitannya dia kayaknya lumayan kokoh untuk jahitan dari shoulder strap-nya di sini, ada double stitch-nya di sini. Oke, cuman overall nggak ada yang spesial dari belakang ini, standar banget ya menurut gue, sama kayak ransel-ransel pada umumnya. I think I'm a special one. Sekarang kita lihat sisi sampingnya, kita mulai dari bagian atasnya dulu. Di bagian atas ini polos ya guys, kayak gini nggak ada apa-apa. Untuk di bagian kanannya ini juga polos, nggak ada kantong apapun di sini. Terus untuk di bagian kiri ini juga polos ya guys, nggak ada kantong juga di sini. Cuman dia ada logo Adidas printing kecil di sini. Ya gue sih nggak ngefans ya sama logo printing ini karena kan nggak durable. Ya dalam waktu 1 tahun juga hilang ke kupas. Cuman kali ini gue masih tolerir karena dia di bagian samping nggak terlalu kelihatan. Dan ini juga warnanya hitam ya. Jadi kalau ke kupas juga ya orang nggak terlalu ngeh lah. Terus untuk lanjut di bagian bawah ini juga nggak ada apa-apa ya guys. Kalian lihat di sini juga nggak ada lapisan coating apapun di sini. Jadi ya polos gini aja fabriknya. Untuk bagian zippernya dia ada covernya di tiap kompartemen di atas maupun yang di depan. Jadi kalau misalnya hujan ringan, air nggak langsung rembes lewat sela-sela zippernya. Untuk model zippernya sendiri dia model pull tab. Untuk tabnya sebenarnya cukup menarik, dia bertekstur bintik-bintik kecil gitu, jadi nge-grip banget di tangan, gak licin. Cuman sayang aja menurut gua kecil ya kalau dibandingin dengan ukuran tasnya. Yang kalian perlu pay attention itu adalah sambungan tab dengan talinya, yang menurut gua nggak akan durable kalau kalian sering buka tutup dengan pegang tabnya aja. Lebih baik kalian pegang handle-nya langsung. Untuk handle-nya sendiri juga sama kayak tabnya, yang menurut gua lumayan kecil ya kalau dibandingin dengan tasnya, dan dia juga nggak terlalu tebel sih, standar aja. Untuk finishnya dia agak sedikit kasar ya, tapi itu mungkin efek dari finishnya yang gloss. Feeling buka tutup zippernya ya sama aja ya kayak ransel pada umumnya, nggak bisa dibilang mulus juga. Untuk dimensinya dia tingginya itu sekitar 39 cm ya, dengan lebarnya itu kurang lebih sekitar 33 cm. Untuk kompartemen depan dia lumayan spacious, bentar gue ukur dulu, dimensinya itu sekitar 25 cm dengan tingginya itu sekitar 22 cm. Jadi masih termasuk lumayan gede ya untuk ukuran kantong depannya. Oke, sekarang kita start ke bagian dalam ya. By the way, dia ada 2 kompartemen. Kompartemen utama yang di atas sini sama kompartemen depan. Sekarang langsung aja kita lihat bagian dalam kantong depannya. Untuk bagian dalam kantong depannya ini polos gini aja ya guys, nggak ada kantong apapun di sini, jadi kalian nggak bisa organize apapun juga di sini. Untuk lapisan dalamnya itu coating aja ya guys. Gua nggak ngefans sama bahan yang gini karena nggak durable. Untuk bagian dalam kompartemen utamanya seharusnya bisa lumayan karena udah dikasih lining alias lapisan kain lagi di bagian belakang, di bagian depan maupun di bagian bawahnya yang ada paddingnya juga dengan ketebalan yang standar. Sayangnya di bagian samping, kenapa Adidas kasih lapisan coating aja ya? Ya menurut gua Adidas suam-suam kuku sih di sini. Kalau memang mau bersih sekalian, mending kalian kasih lining. Kalau kalian kasih coating sebagian begini ya ujung-ujungnya kalau coatingnya udah kering dia bakal crumble. At the end ya bakal kotor juga bagian dalamnya. Jadi buat apa Adidas kasih lining di bagian dalam sini? Untuk sleeve-nya sendiri kalian perlu pay attention di sini. Kenapa? Karena dia satu tipis, terus bahannya juga stretch, nggak ada paddingnya pula. Dan di bagian konstruksi sampingnya ini kayaknya nggak terlalu kuat ya guys. Ini kalau kalian mau masukin laptop kan pasti kalian tarik. Nah lihat bagian sampingnya ini ketarik ya guys. Nah kalian perlu hati-hati di sini kalau nggak jahitannya bakal cepat lepas. Terus ini ada labelnya kayak biasa. Made in Vietnam,
Ada keterangan bahan. Terus ini ada petunjuk untuk penggunaan berat maksimumnya ya. Dia berat maksimumnya itu ada di sekitar 6 kilo. Jadi kalian perlu hati-hati. Oke. Terus ini diimpor oleh PT Adidas Indonesia Mitrasa bla 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 seperti biasa. Terus ini ada QR code-nya juga. Di paling belakang ini juga ada kode produknya. Oke, sekarang kita masuk ke material utamanya. Yang gue yakin banget berkontribusi paling banyak ke harga tas ini. Karena bahan yang dipakai itu adalah Cordura. Buat kalian yang belum tahu apa itu Cordura, kalian bisa cek link di bawah ini karena gue udah sempat bahas beberapa waktu lalu. Jenis Cordura yang dipakai di sini adalah Eco Fabric. Gue sih nggak nemu ya penjelasan soal Eco Fabric ini di website Corduranya. Cuman kalau dilihat dari hang tag dan dari labelnya, ini sumbernya dari bahan daur ulang. Nah, ini sama yang sekarang itu namanya Record. Nah, itu juga sama sumbernya dari bahan daur ulang. Cuman gua nggak tahu Record itu apakah versi branding upgrade dari si Eco Fabric ini. Cuma untuk Record itu memang ada sedikit perbedaan, dia lebih tebal sedikit dibanding si Eco Fabric ini. Karena gua ada sempat bahas juga beberapa waktu lalu, tas Adidas juga dia pakai bahan yang Record. Ya buat kalian yang spesialis di dunia tekstil, mungkin kalian bisa bantu info dengan komentar di bawah ini. Anyway, kalau dia udah pakai Cordura, harusnya dia durable ya, karena dia memang sengaja dibuat untuk bisa dipakai selama mungkin. Oke, sekarang gue bakal trial isi dengan barang-barang yang pada umumnya bakal kalian bawa pas training. Ini ada anduk lumayan tebel, tebelan justru menurut gue. Ini muat ya guys. Terus ada baju ganti. Ada baju ganti lagi ekstra. Sama ada celana ganti. Muat ya guys, untuk di kompartemen utamanya untuk segala keperluan baju ganti. Terus ini untuk kompartemen depan, gua ada lagi, ini ada underwear ya guys. Terus ini ada ekstra baju ganti lagi. Untuk toiletries juga ini masih lebih dari cukup ya. Kebetulan gua nggak ada toiletries untuk dicoba. Oke, itu untuk trial isi, jadi aman untuk barang-barang umum yang bakal dibawa saat training. Kesimpulan untuk tas ini menurut gue dengan bahan Cordura yang dipakai nggak cukup mengangkat ya untuk bikin dia worth it senilai dengan harga retailnya. Karena bahan Cordura yang dipakai ini pun juga tipis ya. Terus terlalu banyak bagian standar di tas ini yang kalian bisa temuin di ransel-ransel pada umumnya. Untuk kompartemen sendiri ini juga minim banget, cuman ada di atas sini sama di depan. Untuk bagian dalamnya nggak ada kantong apapun, jadi kalian nggak bisa organize apapun juga untuk di dalamnya. Ya Adidas mungkin aja bisa alasan, ini kan training backpack. Kalian paling cuman bawa apa sih? Baju ganti, anduk, mau bawa apa lagi? Kenapa mesti banyak kantong di dalamnya? Well, ada benernya sih. Tapi kenapa kalau untuk training backpack kalian nggak sediain kantong apapun ya di sampingnya? Nih, minimal adalah kantong untuk botol minum. Masa olahraga tanpa minum? Seret banget gak sih? Point conclusion dari tas ini, keberatan lama sih. Well, mungkin kalian bisa pertimbangin dengan satu syarat. Kalau dia ada diskon, ya minimal 30% lah ya. Kalian boleh pertimbangin untuk beli tas ini. Lumayan dapat bahan Cordura untuk harga segitu. Dadah.